Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dengan mata kuliah kita. Nah, sekarang mata kuliahnya adalah namanya aplikasi matematika, sains, teknologi, dan rekayasa. Ini adalah mata kuliah lanjutan dari semester kemarin. Nah, untuk saat ini, untuk sekarang, tema yang akan kita bahas adalah energi. Kenapa energi? Karena kalian pasti tahu bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari kebergantungannya terhadap energi, karena manusia selalu membutuhkan energi. Nah, pemanfaatan energi secara terus-menerus telah membuat perubahan pada ekosistem energi secara global. Hal tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwa sumber energi yang ada itu semakin berkurang jumlahnya. Maka untuk perkuliahan kali ini adalah kalian akan ditantang untuk mencari solusi krisis energi. Nah, rincian kegiatannya seperti biasa, yang pertama adalah Anda akan diminta untuk mengidentifikasi masalah. Nah, kemudian yang kedua, Anda di sini bedanya dengan mata kuliah atau mata kuliah sebelumnya semester lalu adalah di sini ada penyelidikan ilmiah. Kemudian setelah penyelidikan ilmiah baru Anda akan dipersilakan untuk praktek rekayasa atau membuat project atau produk dari solusi yang Anda ajukan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah seperti biasa, kalian diminta untuk berbagi mengenai realisasi dari solusi atau ide solusi Anda mengenai tadi krisis energi tersebut. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan detail pertemuan perkuliahan kita ya. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang isu krisis energi. Di sini sebenarnya kalian akan diminta untuk menyelesaikan LKM 1 setelah perkuliahan. Di sini kita akan membahas sebenarnya tentang fakta-fakta bahwa sumber energi di dunia sangat menipis. Fakta-fakta bahwa kita membutuhkan energi alternatif untuk bisa bertahan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena memang jumlah energi kita sudah sangat menipis. Nah, sekarang Anda di sini diminta mencari banyak informasi tentang teknologi-teknologi yang mampu menghasilkan energi terbarukan. Nah, dari situ Anda akan diminta pada pertemuan 2. Nah, Anda akan diminta untuk mencoba merancang suatu eksperimen sederhana berdasarkan pilihan solusi yang di pertemuan pertama Anda rancang. Jadi nanti di pertemuan pertama Anda pilih nih kira-kira energi alternatif yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan di Indonesia itu yang seperti apa gitu. Nah, di pertemuan kedua ini Anda akan diminta untuk melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan hipotesis Anda bahwa solusi yang Anda ajukan itu bisa dilakukan. Oke, kemudian pada pertemuan ketiga, Anda dapat mendiskusikan atau mempresentasikan rancangan percobaan sederhana Anda pada dosen. Nah, ketika dosennya bilang, oke, that's good, gitu, itu bagus, Anda boleh maju, maka Anda silakan lakukan eksperimen sederhana tersebut secara mandiri di rumah masing-masing, dan ini akan diminta untuk ditampilkan kembali sebenarnya progres dari eksperimen Anda. Apakah benar eksperimen Anda ini bisa menjawab hipotesa Anda? Apakah benar eksperimen ini bisa mendukung ide solusi Anda untuk memanfaatkan yang ada di bumi ini untuk menciptakan energi alternatif yang terbarukan. Nah, nanti di pertemuan kelima Anda akan diminta membuat desain prototipe dari ide solusi yang sudah Anda pikirkan di pertemuan pertama itu. Nah, di sini ketika memang desain prototipenya sudah bagus, Anda bisa konsul, itu bisa berupa animasi, bisa juga berupa prototipe produk, selama memang itu bisa Anda lakukan menggunakan barang-barang yang sederhana gitu. Dan ini pun di sini Anda bisa bekerja secara kelompok. Di sinilah saatnya Anda bisa belajar untuk berkolaborasi dengan teman kelompok Anda. Nah, nanti di pertemuan ke-6 dan ke-7, maka Anda akan diminta mempresentasikan hasil produk Anda, hasil uji coba Anda terhadap ide solusi yang Anda ajukan. Nah, di pertemuan terakhir, di pertemuan yang ke-8,
itu Anda diharapkan bisa mendiseminasikan atau bisa membagikan ide solusi Anda itu ke masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini bisa saja sebenarnya ya teman sekelas Anda atau bahkan subscriber yang ada di YouTube channel kita, atau Anda juga bisa mengundang masyarakat umum di sekitar Anda melalui pertemuan online. Anda bisa mencoba untuk berbagi informasi tentang ide solusi Anda, atau Anda bisa menyimpannya sebagai bahan untuk membuat proposal PKM. Nah, salah satu targetan dari mata kuliah ini adalah Anda bisa menghasilkan satu draft proposal PKM. Nah, sekarang kita mulai yuk dengan mengidentifikasi sumber-sumber energi dan dampak penggunaannya terhadap perubahan atmosfer bumi. Kenapa sih ini menjadi suatu isu yang menjadi polemik juga untuk manusia di bumi saat ini? Karena sebenarnya kan seperti yang sudah dikatakan bahwa energi diperlukan oleh manusia itu untuk mempertahankan hidup. Nah, baik itu sebagai sumber makanan, kemudian ada kaitannya dengan sumber kemajuan teknologi seperti transportasi. Nah, itu juga sangat membutuhkan energi. Nah, di sini kita lihat asumsi para ahli nih, apa sih dampak penggunaan energi pada atmosfer bumi kita? Seperti yang sudah dikatakan oleh Jean Baptiste Joseph, itu dia berasumsi bahwa berdasarkan ukuran dan jarak dari matahari, planet bumi itu seharusnya jauh lebih sejuk dibandingkan yang terjadi, yang kita rasakan saat ini. Gitu. Kenapa coba? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ada apakah, mengapa bumi kok rasanya panas? Nah, itu juga menjadi pertimbangan yang bisa Anda coba kaji, cari tahu kenapa bisa bumi merasa lebih panas dari yang seharusnya. Kemudian ada Svante Arrhenius pada tahun 1903, dia bertanya, sebenarnya secara kritis dia bertanya, nah, apakah rata-rata suhu rata-rata tanah dipengaruhi oleh keberadaan gas penyerap panas di atmosfer? Nah, dia berpikir dari situ dia mulai jangan-jangan kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah pasti juga akan berpengaruh pada produksi sumber makanan kita. Nah, ketika memang sumber makanan kita tidak baik, karena tanahnya tidak baik, maka kita pengkonsumsi juga tidak akan menghasilkan energi yang cukup. Nah, kemudian kita pikirkan bahwa atmosfer bumi itu tersusun dari 0,04% karbon dan sejumlah kecil gas lainnya. Nah, gas-gas lain inilah yang disebut dengan gas jejak. Juga terdiri dari gas rumah kaca. Jadi ada apa sajakah di atmosfer? Salah satunya adalah gas rumah kaca. Nah, kita lihat faktanya di sini. Di sini kita membahas tentang efek rumah kaca. Nah, sejak dimulainya revolusi industri, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pelepasan bahan kimia industri, penghilangan hutan yang seharusnya menyerap karbon dioksida, dan bergantinya lahan peternakan menjadi lahan industri telah mengubah jenis dan jumlah gas yang ada di atmosfer. Hal ini telah secara substansi meningkatkan kapasitas atmosfer untuk menyerap energi panas. Jadi yang asalnya atmosfer terlindungi, tidak menyerap panas banyak, sekarang dengan adanya gas-gas ini akhirnya atmosfer bisa menyerap panas lebih banyak, dan panas inilah yang akhirnya membahayakan keadaan bumi kita, membuat bumi kita menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Nah, terus mengapa gas karbon di atmosfer meningkat? Apa coba? Nah, salah satunya itu karena adanya bahan bakar karena adanya penambangan batu bara, atau adanya juga pemanfaatan bahan bakar atau fosil lainnya seperti minyak bumi dan juga gas alam. Nah, sekarang kita cari tahu yuk sumber energi di Indonesia itu ada apa saja. Di sini yang nomor 1 itu 33% itu adalah minyak. Nah, tapi Indonesia memiliki 3,69%
miliar barel. Sisanya loh, cadangan ini hanya bisa sampai 23 tahun katanya. Kemudian 28% itu batu bara. Nah, sumber daya di Indonesia itu sekitar 120,5 miliar ton. Nah, ini bisa bertahan sampai 146 tahun. Selanjutnya 21% itu ada gas alam. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu sekitar 101,54 triliun kaki kubik. Nah, ini bisa sampai 59 tahun. Dan sisanya 22% itu adalah energi-energi yang lainnya seperti energi alternatif, panas bumi, air, dan biofuel. Nah, sekarang kita lihat berapa sih besarnya kebutuhan energi di dunia. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang paling banyak dibutuhkan itu dari tahun 2016 sampai 2020. Ini yang warnanya biru nih. Nah, yang warnanya biru itu apa? Oh, minyak. Nah, berarti bumi itu, dunia itu masih membutuhkan minyak. Diperkirakan masih sampai 2050. Nah, kalau misalkan tadi sisanya hanya 23 tahun lagi minyak Indonesia, berarti habisnya 2040-an ya, 2050 kita sudah habis. Lantas kita beralih lah. Kemana kita bisa beralih? Nah, kita carilah sumber energi alternatif. Untuk itu kita di sini Anda akan ditantang untuk mencari sumber alternatif, energi alternatif yang seperti apa sih yang bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan dua data pada grafik tersebut, apa kira-kira yang dapat Anda simpulkan? Betul, bahwa sebenarnya kita sudah berada dalam ambang krisis energi ya. Kemudian kira-kira masalah apa yang Anda temukan? Nah, Anda di sini akan diminta untuk mencari masalah yang ada di Indonesia seperti apa. Apakah memang pengelolaan energinya sudah baik atau belum? Nah, Anda bisa cari informasi di Kementerian SDM kita. Nah, itu di situ banyak, ada beberapa video. Nanti akan saya coba bagikan juga video yang memang sudah dibuat oleh SDM. Kemudian ada beberapa laporan dan capaian-capaian kinerja yang sudah dilaporkan oleh SDM tentang situasi atau gambaran energi di Indonesia. Nah, sekarang yuk mari kita lebih lanjut mengkaji tentang masalah energi yang ada di Indonesia. Tapi nanti ya di video part kedua karena akan nyambung setelah ini. Siap-siap kalian mencari informasi selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di part kedua.